masih ada kaitannya dengan bab yang dulu. Tadi juga dibaca oleh Ustaz Wahid. Terusannya yang dulu itu ayatnya 128. Maksudnya redaksi Al-Quran yang kaitannya dengan tasawuf sama akhlaknya Rasulullah. Jadi redaksi Al-Quran yang kaitannya atau ada korelasi dari akhwalnya Rasulullah, kemudian alam akhlaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Betul ya? Waktu itu di rumahnya saya puji. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Rasulullah atau pemimpin kita Rasulullah ini manusia yang dari kalangan kita sendiri, sehingga mempunyai akhlak, menjiwai seseorang dianggap kalangannya sendiri, gitu ya. Kemudian terusnya ayat itu min anfusikum azizun alaihi ma azizun ini azizun terasa berat, artinya terasa berat. Ma'anittum azizun alaihi ma'anittum, alaihi pada Rasulullah, ma'anittum jadi ma'anittum itu sesuatu yang disusahkan oleh orang lain. Jadi Rasulullah hatinya merasa berat apabila ada umatnya maupun sahabatnya yang susah. Ini nomor 2 akhlaknya Rasulullah. Kemudian azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Rasulullah tetap semangat. Ini terusnya nih. Terusnya ini di dalam bab tawakal. Babul yakin wa tawakal. Fa'in tawallau tadi dibaca Gus Wahid ya. Fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Fa'in tawallau mongko lamun niku. Nah, tadi kemudian mon ya. Fa'in tawallau mongko lamun niku. Fakul kasbi Allah, fakul mongko dungo sira kasbi Allah, kasbi nukupe ingsun Allah Gusti Allah. Fa'in tawallau, apabila sudah ikhtiar pendekatan angkusikum, sudah azizun ma'anitun, azizun alaihi ma'anitun, sudah harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa'in tawallau, kok masih ada yang berpaling. Ini akhlaknya Rasulullah, gak langsung kok muring-muring, gak langsung marah. Tapi Rasulullah hasbiyallah, fakul maka berdoalah hasbiyallah, zat yang mencukupi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang tidak ada selainnya kecuali Allah, alaihi tawakaltu, kepada Allah tawakaltu, tawakal kita, bahwa Rabbul Arsyil Azim. Bab ini merupakan masalah orang yang sudah ikhtiar semaksimal mungkin, usaha semaksimal mungkin,
terusnya ayat, fakul maka berdoalah. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Berdoa dan tawakal. Ini akhlaknya Rasul. Di dalam kitab ini banyak sekali mengenai ayat yang tentang tawakal. Wa tawakkal hayyul ladzi la yamut wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Itu juga termasuk innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sekarang kita ini termasuk orang tawakal. Wilayah Tenggara ini jenengan tuh termasuk orang tawakal. Tawakal. Wajahnya sampean ini wajah tawakal. Ya, saya melihat definisinya. Tawakal dimarahin istri. Tawakal dimarahin istri gitu. Ada dua definisi. Yang definisi dari kitab Ihya itu, kitab Imam Ghazali. Ini sulit kurang tawakal. Jadi tauhidnya harus kandil. Tapi kalau kita secara standar, sikap mental spiritual kita yang menyerahkan segala urusan dan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman catatannya setelah kita berusaha dan ikhtiar semaksimal ini standar orang tasawuf, standar kita ini orang yang masih syariat. Kalau Imam Ghazali simple merumuskan tawakal adalah menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala menghadapi sesuatu yang sulit. Imam Ghazali simpel kan itu. Jadi pasrah kepada Allah ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit. Kemudian standarnya orang tawakal ini memang ada persyaratannya. Orang yang sudah berikhtiar, jadi orang yang sudah memenuhi standar ikhtiar. Jadi gak boleh orang ikhtiar kemudian gak ibadah kepada Allah langsung tawakal apa jadi dosa, gak boleh seperti itu. Itu tawakalnya wong hidup. Jadi tawakal aja kalau Gusti Allah gak gelem ikhtiar, gak gelem mau salah. Ini ada cerita dalam tawakal. Orang namanya ini orang alim. Jadi bukan orang sembarangan, memang orang-orang yang sudah memenuhi standar tawakal. Dulu ini ada orang di dalam ceritanya kitab yang ada di dalam kitab tasawuf. Ada orang namanya Bishri Al-Abid. Namanya siapa? Bishri Al-Abid. Orang Baghdad. Alim, santrinya banyak. Cuma dia setelah menjalani syariat lengkap, ngalim dalam bidang hukum syariat, pasrahnya ini terlalu, sehingga dia itu ngajar murid, nggak pernah keluar. Pokoknya saya pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Dia tetap memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Ngajar murid itu kan termasuk orang yang istilahnya menularkan ilmu kepada santri. Ini termasuk amal. Ini termasuk ikhtiar. Orang yang termasuk usaha. Jadi nggak mikir rapi, nggak mikir apa, yang namanya Bishri Al-Abid. Jadi tawakal. Padahal yang namanya usia sudah terlalu untuk Joko tua. Sekitar 35-38 yang namanya Bishri Al-Abid. Suatu ketika Bishri Al-Abid ini mencoba
mencoba, masa orang mau mulang terus gitu. Mencoba keluarlah istilahnya golek padange huwu. Ya mungkin keluar di Alamanda atau di Alamanda Regensi sana. Dilalah kersane Gusti Allah yang namanya Bisri, ini orang yang tawakal ini. Tidak pernah keluar, begitu mengajar, ibadah, munajat. Ketemu sama seorang perempuan, sama perempuan usia sekitar 35-40-an gitu. Tapi di sana kan orang perempuan di Baghdad kan cadaran. Yang namanya Bisri Al-Abid ini keluar di jalan, ketemu seorang perempuan cadaran, cadarnya ketera angin, melingkap ya. Subhanallah, ngerti wajahnya cah perempuan itu tadi. Yang namanya ini Al-Abid ini, Bisri Al-Abid kan gak pernah keluar, langsung spontanitas pingsan, semaput. Nah, ini jalannya tawakal macam-macam. Bagus banget itu. Jadi roh cewek cadaran lengkap ketera angin semaput. Yang namanya siapa? Bisri Al-Abid Al-Bisri. Sampai dia nggak sadar pahanya ini lengkap juga, pahanya Bisrinya. Akhirnya yang nutupi sarungnya ke pahanya Bisri ini adalah orang perempuan tadi. Tapi dia nggak sadar kalau itu melengkap, dan nggak sadar kalau itu yang nutupi perempuan tadi. Setelah dia sadar, di dalam hatinya ini, apa istilahnya kalau bahasa sekarang, galau atau apa? Pokoknya mantep banget lah. Jadi dia ngibadah kayak apa, ngajar kayak apa, selalu ingat wajahnya. RCTI itu tadi. RCTI itu rondo cantik tapi masih imut. Itu kalau istilah saya, istilah di kampung saya. Rondo, Erin, C cantik, RCTI, T tapi imut. Yang namanya Bisri tadi, orang yang tawakal, orang yang ibadahnya luar biasa, mulang terus, keluar ngerti RCTI semaput, kemudian sadar di hatinya masih ingat terus pada RCTI, ngajar santrinya juga ingat RCTI, kemudian ibadah wiritan kayak apa juga ingat RCTI. Akhirnya dia memutuskan, sudah, saya kalau seperti ini, saya terganggu ibadah saya terganggu tawakal saya terganggu mengajar saya. Masalahnya selalu ingat pada cewek gitu. Akhirnya memutuskan, saya harus pergi ke tanah suci. Dia orang Baghdad. Cuma tanah sucinya bukan Masjidil Haram, di Palestina. Apa namanya? Palestina itu apa? Nah, Masjidil Aqsa. Dia ke situ jalan kaki dari Baghdad sampai ke Masjidil Aqsa. Setelah nyampe ke Masjidil Aqsa, singkat ceritanya, tetap sudah fokus takarub budi Gusti Allah, tapi hatinya tetap RCTI terus. Ini coba nih wong tawakal di sini. Boleh tawakal biasa lah, nggak usah nemu tahu gitu. Dia di Masjidil Aqsa itu terus munajat, zikir. Tinggal santri nih, sudah pamit sama santrinya. Saya mau tanazul, kita mau istirahat jelas. Tetap yang namanya Bisri tadi nggak fokus. Fokusnya cuma di RCTI. Ini memang Bisrul itu orangnya sudah kasep, istilahnya kasep kawin. Orang kalau di kampung saya ada orang laki-laki usia 30 sampai 38 kok belum kawin, namanya kasep. Ngerti kasep? Telat kawin. Istilahnya disingkat gulkar kalau di sana itu. Golongan kasep rabi. Jadi Bisru ini termasuk gulkar, termasuk orang yang golongan kasep telat rabi ini kasep. Kemudian dia mengurusi masalah tawakal, diseriusi sampai seperti itu.
Jadi dulu itu memang gini, pokoknya urusan judu, rezeki, tawakal. Saya pokoknya mulang santri, ngajar santri, udah. Akhirnya kena coba RCTI kita. Ketika di Masjidil Aqsa sampai 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan, tetap fokusnya nggak ke takarub Allah, tapi hatinya tetap macet di RCTI. tapi karena tawakalnya ini lillah, terpaksa dia memutuskan lagi, saya harus kembali ke Baghdad ngajar lagi daripada di sini saya sudah uzlah, hati saya tetap terganggu pada RCTI. akhirnya memutuskan pulang di pertengahan jalan ketemu orang laki-laki namanya Bakhro, di situ disebut Bakhro, Bakhro ini ketemu sama Bishri ini di tengah jalan perjalanan pulang lagi ke Baghdad. Akhirnya perkenalan, namanya Bakhro, saya Bishri. Bakhro dari mana? Saya dari Baghdad. Sama, saya juga Baghdad, kan gitu. Bukan Baghdad sebelah mana kan gitu, tanyanya Bishri pada Bakhro. Wah, kamu nggak usah tanya seperti itu. Kalau kita sudah di Baghdad, namanya Bakhro sudah terkenal. Sombong, orangnya ini sombong, memang kaya. Jadi nggak ngerti kalau kaya. Jadi dia bawa ransel isinya uang. Perjalanan dari Aqsa sampai ke Baghdad, ngomong-ngomong, sampean siapa? Saya ini orang apa? Orang pokoknya ngajarnya pekerjaan saya seperti ini. Berarti aku ustadz di sana. Ya saya ustadz. Berarti saya kiai, ya saya kiai. Ya sudah gini aja, Mesri, ini kita jalan sama-sama menuju ke Baghdad. Saya minta kalau memang sampean orang yang alim, coba ini di tengah pasir, padang pasir ini, bagaimana bisanya ada air yang jernih, kemudian yang namanya siapa ini? Yang namanya ngetes, Bakhro itu ngetes siapa? Ngetes namanya Bishri tadi. Ini nanti ujungnya ke tawakal ya, tapi nemu tawakal yang lurus gitu. Akhirnya ketemu sama itu yang namanya Bishri di gituan itu, tetap hatinya itu berjalan sama Bakhro itu terkenang masih ke RCTI terus. Jadi takarubnya Gusti Allah itu agak kebusek gitu, agak kehapus. Tapi karena ada orang sombong tadi, kalau memang panjenengan orang alim, coba saya istilahnya dites. Oh, pernah coro bahasa ini kitab tuh dicuklik apa? Diduduk saetik apa namanya? Dicongkel ini. Kalau memang benar-benar orang yang alim, orang yang ada karomah, akhirnya dicongkel keluar air kecil, bening, airnya itu jernih bening. Akhirnya makin luas, sak sumur gitu. Air itu dari congkelannya sama Sri. Kemudian air ini sudah keluar, dia itu enggak kok malah merendah tuh. Bagaimana Bishri ini air yang untuk kalau yang jernih ini untuk apa? Air yang diberikan oleh Allah kemudian sampai ikhtiari itu untuk apa? Ya untuk perjuangan, untuk apa namanya? Perjuangan kepada Allah itu apa namanya? Apa istilah baca kitabnya itu? Untuk perjuangan kepada Allah itu apa? Ya, jihad saya untuk sabilillah gitu. Untuk sabilillah apa sabilillah? Ya untuk orang wudu, untuk diminum orang-orang yang haus karena ini di tengah pasir. Katanya Bakhro, enggak, sampai goblok, enggak alim sampai. Tempat gitu nih. Yang namanya siapa? Bishri ini digoblok-goblokan sama Bakhro itu tadi. Bakhro bukan Basro, Bakhro. Lah, mulai ada kata-kata goblok tadi hilang.
di hatinya untuk menuju untuk iling siapa? RCTI. Ingat RCTI itu hilang spontan hilang. Digoblok-goblokan sama Bahwa tadi. Gini Bisri, jadi air jernih ini kita bisa mengundang ijan, bisa mengundang hewan-hewan. Nanti kalau diminum di sini langsung dipanah, dijual, dapat uang Bisri, kamu goblok. Jadi digoblok-goblok, pokoknya orang ini bisnis. Jadi kayanya kaya bisnis, karena kaya dia sombong. Akhirnya mulai dari situ, yang enggak ya untuk orang mandi. Saya berarti bisa mandi? Bisa. Monggo saya mandi, tapi mandinya harus apa? Harus pakai cibuk. Harus pakai cibuk. Ayo. Jadi ini orang tawakal, tapi yang ditunggu akhlaknya Rasulullah. Ini Bisri. Kemudian orang tadi memang sombong, nggak mau, tidak mau pakai cibuk, langsung jebur. Dilalah jebur itu, belum langsung kerem. Padahal asalnya nggak ada sumberan yang besar, hilang. Yang namanya Bahwa muncul ke atas sudah keadaan. Dia pada saat masuk di sumur itu pakai ransel. Padahal ada uangnya kan. Jadi masuk di sumur, kemudian keluar sudah. Akhirnya ya sudah dimakamkan sama si Bisri tadi, sama penduduk situ. Akhirnya yang namanya Bisri ini meneruskan perjalanannya dari Baghdad, dari Sumberan tadi sampai ke pondok pesantrennya Baghdad sana, dan membawa rangselnya si Bahro tadi. Setelah nyampe di pondok, kemudian santri ngomongin, saya habis uzlah di Masjidil Aqsa, kemudian ketemu orang ini mati di jalan dan membawa harta yang ada di Sakasel. Saya minta santri memberi pengumuman, barang siapa yang mempunyai keluarga namanya Bahro ini mati di tengah jalan, keluarganya harus menghubungi di pondok saya, kan gitu. Sampai ditunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lebih 10 hari, baru ada yang keluar bahwa itu adalah suaminya RCTI. Ternyata suaminya RCTI yang namanya Bahro itu. RCTI-nya masuk ke pondok pesantren menemui Bisri, ya. Kemudian Bisri itu tadi ngomong sama RCTI bahwa ini ada keluargamu yang meninggal, karena ini keluargamu. Orang yang namanya RCTI tadi enggak innalillah tapi malah alhamdulillah. Kan aneh kan? Wong ono bojone mati ora innalillah kok malah alhamdulillah. Masalahnya nek menyakiti istrinya luar biasa, gimana karaokean, gimana duduk, gimana medot, akhirnya seperti itu matinya yang namanya Bahro. Nah, kemudian karena Bisri tadi tawakal, masalah judul rezeki itu adalah Allah yang ngatur. Akhirnya ngomong-ngomong, Pak Bisri, saya terima kasih. Ini ada uangnya bujumu atau istrimu, suamimu. Ini sekian dirham, sekian miliar atau 100-an juta lah istilahnya. Ini kepunyaannya dia. Pada waktu itu ngomong gini gitu. Akhirnya yang namanya RCTI itu tadi malah jatuh cinta terhadap Bisri. Jadi langsung dinikah. Permasalahannya apa? Iddahnya sudah dari matinya Bahro sampai 4 bulan lebih 10 hari, coba ngaturnya Gusti Allah itu. Orang perempuan yang ditinggal mati suaminya kan harus iddah. Iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari baru ditemukan RCTI kalau ada keluarganya yang meninggal tadi. Langsung kawin sama Bisri. Ini orang yang tawakal, ketemunya juga apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jenengan kalau menerima kesulitan atau menemui kesulitan,
Saya yakin di dalam ayat ini, wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka orang itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulo niki ciri-ciri orang tawakal ini, kalau ini kan jamaah tahlil ini wajahnya kan wajah tawakal. Terutama tetangga saya Ustadz Sukron ini luar biasa. Pendiam, tawakal. Untuk kucingi mana berarti tawakal. Ini Ustadz Sukron. Jadi ciri-cirinya biasanya orangnya sabar, orangnya penuh syukur, ini orang tawakal. Dan saya yakin kita ini termasuk orang yang tawakal. Jadi usaha ikhtiar kepanjenengan punya keluarga. Setiap pagi macam-macam pekerjaan. Ada yang bekerja di kementerian, ada yang bekerja macam-macam. Ini merupakan salah satu usaha dan ikhtiar dan tawakal, tiga-tiganya masuk. Jadi kadang-kadang pahala yang diberikan oleh Allah itu, kadang-kadang kita itu ada persentase pahala kepada Allah, bukan sholatmu yang diterima, bukan zakatmu yang diterima, bukan puasamu yang diterima, bukan hajimu yang diterima. Justru keringatmu mendapatkan pahala karena panjenengan ngurusi anak, cucu, keluarga untuk memberi nafkah. Itu melebihi daripada apa yang panjenengan kerjakan setiap hari. Coba. Oleh karena itu barengan di dalam manusia itu ada barengannya 3: Islam, iman, ihsan. Karena ini judulnya meniru akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu adalah menjiwai seseorang, pemimpin yang menjiwai rakyatnya sebagaimana kalangan kita sendiri. Kemudian Rasulullah akhlaknya ketika ada orang susah, dia juga merasa benar. Ini Rasulullah. Rasulullah di dalam memperjuangkan agama dengan keramah tamahannya, dengan kebaikan akhlaknya, maka saat itu banyak sekali, cuman 23 tahun sukses untuk mengislamkan seluruh dunia kan. Jadi di Inggris, di Amerika, di semuanya, di Eropa, dimanapun, karena itu ada akhlaknya Rasulullah yang bagus. Karena itu sekalipun kita cuma korban, ya, masalahnya kita hidup ini apa? Jejak siapa yang kita tiru? Tidak ada lain kecuali Rasul siapapun. Makanya di dalam Burda itu adalah wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Ghurfan minal bahri aw rasfan minat Diyami ya Rabbi bil balil maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al. Itu siapa yang ngarang syiran itu? Imam Bushairi. Imam Bushairi itu salah satu imam yang merindukan kepada Rasulullah. Ya Allah, yang merindukan rindu banget sampai seperti itu. Wa kulluhum bin Rasulillahi, kita ini dari Rasulullah. Multamis itu jejaknya Rasulullah kayak apa? Sekalipun gorban cuman sak ciduk, istilahnya ilmunya Rasulullah itu diibaratkan laut, kita cuma mengambil satu ciduk saja. Gorban minal bahri, satu ciduk minal bahri dari air lautan. Aurospan cuma sak cipratan dari air hujan. Aurospan minat ya. Jadi syairnya Bushairi dalam Burdah itu menunjukkan bahwa kecintaan beliau terhadap akhlak Rasulullah sampai apa macam itu.
Tapi akhirnya itu apa? Yang fokus cuman wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, itu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin minal ahwalikum. Di bagaimanapun kita cuma berharap syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Akhir tausiah yang saya sampaikan ini, jangan sampai kita luput, kita sekeluarga, seanak cucu, untuk membaca sholawat setiap hari, sekalipun cuma 1 kali. Kalau orang salat berarti 5 kali. Ya, jangan sampai ada hati kita yang benci terhadap sholawat. Soalnya di YouTube itu banyak. Ya. Orang yang membaca sholawat malah diarani syirik. Orang yang membaca sholawat dari bid'ah. Na'udzubillah. Sebab apa? Sebab adanya dunia ini, sebab adanya Rasulullah. Adam belum diciptakan, Nur Muhammad sudah diciptakan. Makanya ada sholawat Jibril itu, masalahnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Ini saya kaji dengan korelasi kitab tasawuf. Pentingnya redaksi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur wa in tawallau. Kalau memang kita masih berpaling hati kita, maka hasbiyallah, fakul doalah hasbiyallah. Segala sesuatu adalah Allah yang mencukupi. Kita bisa gerak juga Allah yang mengatur, kita bisa kerja Allah yang mengatur, kita punya harta Allah yang memberi. Maka tawakal Allah wa huwa rabbul arsyil. Al-Fatihah.